Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di antara gemuruh konflik yang pernah membelah Aceh, satu nama selalu disebut dengan nada penuh hormat, Muzakir Manap. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian, pemimpin lapangan yang tak gentar menghadapi pasukan bersenjata negara. Namun bagi yang lain, ia adalah sosok misterius, seorang mantan gerilyawan yang kemudian bertransformasi menjadi politisi, duduk di lingkaran kekuasaan yang dulu ia lawan. Di hutan-hutan Aceh pada tahun 90-an, Muzakir Manap memimpin pasukan dengan disiplin baja, hidup berpindah dari gunung ke lembah, berjuang di bawah panji gerakan Aceh Merdeka. Dari tempat itulah reputasinya lahir, prajurit yang setia, pemimpin yang keras, tapi juga sosok yang disegani karena kecerdasannya membaca situasi. Namun, perjalanan Muzakir Manap bukan hanya kisah tentang senjata dan peperangan. Ini adalah kisah tentang transformasi, tentang bagaimana seorang kombatan yang tumbuh dalam bara konflik bisa beralih menjadi tokoh politik yang memegang kendali masa depan tanah kelahirannya. Sebuah perjalanan panjang dari medan tempur ke meja kekuasaan. Muzakir Manap lahir pada 11 April 1964 di Manyang, Aceh Timur. Ia tumbuh di tengah kehidupan masyarakat pedesaan yang keras, di mana nilai-nilai adat, agama, dan kehormatan keluarga menjadi pegangan utama. Sejak kecil, Muzakir Manap dikenal sebagai anak yang tegas dan disiplin. Ia tidak banyak bicara, tetapi cepat bertindak. Lingkungan Aceh Timur yang kala itu masih terpencil membentuk karakternya yang tangguh, sederhana, dan pantang menyerah. Ketika masa remaja tiba, Aceh sedang bergolak. Suasana politik Indonesia pasca Orde Lama yang berubah cepat ikut berpengaruh di wilayah itu. Narasi tentang ketidakadilan dan eksploitasi sumber daya alam Aceh oleh pemerintah pusat mulai bergema. Rakyat Aceh merasa hasil bumi mereka, terutama gas alam dari Arun, tidak memberi kesejahteraan bagi daerah sendiri. Muzakir Manap tumbuh mendengar keluhan itu setiap hari, dari para orang tua di warung kopi, dari para petani di ladang, hingga dari guru-gurunya di sekolah. Selepas sekolah menengah, ia memutuskan untuk memperdalam ilmu bela diri dan militer. Dorongan untuk mencari jati diri dan membela tanah kelahirannya membawa Muzakir Manap keluar Aceh, ke Libya, tempat di mana ratusan pemuda Aceh dilatih menjadi pasukan militer oleh Muammar Gaddafi. Di sanalah awal perjalanannya sebagai pejuang dimulai. Tahun 1986 menjadi titik balik bagi Muzakir Manap. Setelah menjalani pelatihan militer di Libya bersama ratusan pemuda Aceh lainnya, ia kembali ke tanah kelahirannya yang masih bergolak. Di Libya, ia bukan sekadar belajar menembak dan bertempur. Ia menyerap ideologi perjuangan yang dibawa oleh Teuku Hasan Ditiro, pendiri gerakan Aceh Merdeka. Pelatihan itu diselenggarakan dengan restu langsung dari Muammar Gaddafi, yang kala itu dikenal mendukung berbagai gerakan pembebasan di dunia. Bagi Muzakir Manap, pengalaman di Libya menanamkan keyakinan bahwa perjuangan Aceh bukan semata perlawanan bersenjata, tetapi juga perjuangan harga diri dan martabat sebuah bangsa yang pernah berdaulat. Sekembalinya ke Aceh, situasi semakin menegang. Pasukan keamanan Indonesia meningkatkan operasi militer untuk memburu anggota GAM. Dalam kondisi seperti itu, Muzakir Manap bergabung secara aktif ke dalam struktur perlawanan. Ia mulai dikenal di lingkaran militer GAM karena disiplin tinggi dan kemampuannya dalam mengorganisir pasukan kecil di wilayah Aceh Timur. Perlahan, ia naik dalam hierarki perlawanan, dari seorang pelatih lapangan menjadi salah satu komandan lapangan yang paling disegani. Kehidupan di medan tempur penuh risiko. Banyak kawan seperjuangannya gugur dalam penyergapan, tapi Muzakir Manap dikenal memiliki insting tajam untuk membaca situasi. Ia jarang lengah dan selalu memastikan pasukannya berpindah dengan aman. Dalam setiap operasi, ia mengutamakan strategi, bukan sekadar keberanian. Karakternya yang tegas namun tenang membuatnya disegani baik oleh anggota muda maupun senior. Dalam organisasi yang sering dilanda perpecahan dan ego, Muzakir Manap menjadi figur pemersatu di kalangan pasukan garis depan.
Ketika konflik bersenjata di Aceh mencapai puncaknya pada dekade 90-an hingga awal 2000-an, nama Muzakir Manap kian menonjol. Ia bukan lagi sekadar komandan lapangan, melainkan figur sentral di jajaran militer Gerakan Aceh Merdeka. Dalam struktur organisasi, Muzakir Manap menjabat sebagai Panglima GAM wilayah Pasir, kemudian naik menjadi Panglima GAM untuk seluruh Aceh. Perannya dalam konflik ini sangat strategis. Ia memimpin koordinasi militer di berbagai daerah, mengatur jalur komunikasi antar pos, hingga memastikan pelatihan gerilyawan baru terus berjalan. Dengan sumber daya terbatas dan tekanan besar dari aparat keamanan, ia mengubah medan hutan dan pegunungan menjadi benteng pertahanan alami. Pasukannya bergerak cepat, memanfaatkan medan Aceh yang sulit dijangkau. Dalam banyak laporan intelijen, Muzakir Manap disebut sebagai sosok yang sulit dilacak. Namun di balik citra keras orang komandan perang, ia juga dikenal memiliki sisi kemanusiaan yang kuat. Bagi rakyat yang terlunta akibat operasi militer, pasukan Muzakir Manap kerap memberikan perlindungan dan bantuan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghormati warga sipil dan tidak menjarah, sesuatu yang jarang terjadi di masa konflik yang brutal itu. Karena itulah, sebagian besar masyarakat di pedalaman Aceh Timur hingga Pidie menghormatinya bukan karena takut, tapi karena merasa terlindungi. Tahun-tahun itu adalah masa paling kelam bagi Aceh. Ribuan nyawa melayang, desa-desa hancur, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pusat runtuh. Namun di tengah kekacauan itu, sosok Muzakir Manap menjadi simbol keteguhan perlawanan. Ia bukan hanya berperang dengan senjata, tapi juga dengan keyakinan bahwa Aceh berhak menentukan nasibnya sendiri. Menjelang tahun 2003, tekanan terhadap GAM semakin besar setelah pemerintah Indonesia menetapkan status darurat militer di Aceh. Pasukan TNI dikerahkan secara besar-besaran, operasi intelijen diperketat, dan banyak pemimpin GAM gugur atau tertangkap. Dalam situasi itu, Muzakir Manap tetap bertahan di lapangan, memimpin sisa pasukan dengan disiplin tinggi, hingga akhirnya situasi politik nasional berubah di tahun 2004. Tahun 2004 menjadi tahun yang mengubah segalanya. Ketika gelombang tsunami dahsyat menghantam pesisir Aceh pada 26 Desember, ratusan ribu nyawa melayang dalam hitungan jam. Desa-desa rata dengan tanah, garis depan pertempuran hancur, dan batas antara kawan serta lawan seolah lenyap di antara puing-puing. Di tengah kehancuran itu, muncul kesadaran baru bahwa perang tidak lagi memiliki arti. Dalam situasi inilah, peluang perdamaian yang selama ini mustahil tiba-tiba menjadi nyata. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala membuka jalur komunikasi dengan pimpinan GAM di pengasingan. Sementara di Aceh, para komandan lapangan termasuk Muzakir Manap memainkan peran penting, menjaga agar pasukan tetap disiplin dan tidak memperkeruh situasi. Ia tahu momentum ini tidak boleh hilang. Tsunami telah menghancurkan banyak hal, tapi juga membuka kesempatan untuk membangun kembali dari awal. Negosiasi resmi dimulai di Helsinki, Finlandia pada awal 2005, difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Muzakir Manap tidak hadir langsung di meja perundingan, namun pengaruhnya di lapangan sangat besar. Setiap langkah diplomasi di luar negeri tidak akan berarti tanpa restu dan kendali dari para komandan di dalam Aceh, dan di antara mereka, Muzakir Manap adalah yang paling disegani. Ia menjadi jembatan komunikasi antara tokoh politik di pengasingan dan pasukan di lapangan, memastikan setiap keputusan diterima dan dijalankan dengan tertib. Akhirnya, pada 15 Agustus 2005, tercapailah nota kesepahaman Helsinki, perjanjian yang mengakhiri 3 dekade konflik bersenjata antara GAM dan Republik Indonesia. Isi perjanjian itu mencakup penarikan pasukan TNI, pelucutan senjata GAM, pembebasan tahanan politik, dan pemberian otonomi luas bagi Aceh. Bagi Muzakir Manap, momen itu adalah titik balik sejarah. Dari hutan tempat ia dulu memimpin perang, kini ia menyaksikan Aceh melangkah menuju babak baru. Ia sendiri mengawasi langsung proses pelucutan senjata dan demobilisasi pasukan GAM, memastikan semuanya berjalan damai tanpa provokasi. Tahun 2006, Muzakir resmi meninggalkan hutan, keluar dari dunia perang yang telah menjadi rumahnya selama 2 dekade. Namun di balik senyum kemenangan perdamaian itu, ia tahu perjuangan belum selesai. Kali ini, medan pertempuran bukan lagi hutan dan senjata, melainkan politik dan kekuasaan.
Perjanjian Helsinki mengakhiri perang bersenjata, tetapi bukan berarti mengakhiri perjuangan. Bagi Muzakir Manap, perubahan itu justru membuka babak baru dari perjuangan di medan hutan ke perjuangan di arena politik. Ia sadar, tanpa wadah politik yang kuat, cita-cita Aceh untuk mengatur dirinya sendiri bisa lenyap di tengah arus kekuasaan nasional. Tahun 2007, bersama mantan petinggi GAM lainnya, Muzakir Manap memprakarsai pembentukan partai politik lokal, sebuah hak yang dijamin dalam perjanjian Helsinki. Dari proses panjang itu, lahirlah Partai Aceh, sebuah simbol transformasi dari gerakan bersenjata menjadi kekuatan politik resmi. Partai ini menjadi perwujudan tekad mantan kombatan untuk tetap menjaga aspirasi rakyat Aceh dalam sistem demokrasi Indonesia, dan tak butuh waktu lama bagi Muzakir Manap untuk menjadi sosok sentral di dalamnya. Dengan karisma dan disiplin khas militer, Muzakir Manap memimpin proses konsolidasi Partai Aceh di seluruh kabupaten dan kota. Ia turun langsung ke lapangan, menemui mantan pejuang, ulama, dan tokoh masyarakat, meyakinkan mereka bahwa perjuangan belum selesai. Pemilu pertama Partai Aceh pada tahun 2009 menjadi bukti kekuatan pengaruhnya. Partai baru itu langsung meraih kemenangan besar, menguasai mayoritas kursi DPR Aceh, serta menempatkan mantan petinggi GAM Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh. Muzakir Manap sendiri menjabat sebagai wakil gubernur Aceh periode 2012-2017, mendampingi Zaini Abdullah, mantan menteri luar negeri GAM di pengasingan. Di masa itu, Muzakir Manap menjadi penghubung penting antara pemerintah pusat dan rakyat Aceh. Dia dikenal sebagai sosok yang lugas, tidak banyak bicara di depan publik, tapi berpengaruh di balik layar. Meski bukan orator ulung, kehadirannya membawa legitimasi moral yang besar, sebab dia bukan politisi instan, melainkan pejuang yang tumbuh dari barisan rakyat. Namun, dunia politik berbeda dengan medan perang. Jika dulu musuhnya jelas dan terarah, kini ia harus berhadapan dengan konflik kepentingan, intrik, dan perebutan kekuasaan di internal Partai Aceh sendiri. Ketika senjata telah dibungkam dan politik menjadi panggung utama, tantangan baru mulai muncul. Bagi Muzakir Manap, masa pasca perdamaian bukan masa istirahat, melainkan ujian paling berat dalam hidupnya. Ia kini harus menavigasi dunia politik yang penuh intrik, di mana kawan lama bisa menjadi lawan dan idealisme sering bertabrakan dengan kepentingan kekuasaan. Sejak menjabat sebagai wakil gubernur Aceh, Muzakir Manap menghadapi kenyataan bahwa pemerintah Aceh pasca konflik tidak seindah yang dibayangkan. Hubungannya antara Gubernur Zaini Abdullah kerap tegang. Perbedaan visi dan pengaruh faksi-faksi di dalam Partai Aceh membuat pemerintahan berjalan dengan friksi internal yang tajam. Sebagian masyarakat bahkan mulai mempertanyakan apakah cita-cita perjuangan GAM telah berubah menjadi perebutan kekuasaan. Partai Aceh yang awalnya lahir dari semangat persatuan mantan pejuang perlahan terpecah. Meskipun demikian, pengaruh Muzakir Manap tetap kuat di akar rumput. Ia masih dianggap sebagai figur simbolik, pemimpin moral yang mewarisi semangat perlawanan dan disiplin perjuangan. Banyak mantan kombatan tetap setia kepadanya, melihat Muzakir Manap sebagai sosok yang tidak mudah terbawa arus politik uang dan kepentingan elit Jakarta. Namun, perjalanan itu tak lepas dari kontroversi. Dalam berbagai momen, Muzakir Manap dikenal vokal terhadap pemerintah pusat, terutama dalam isu pembagian dana otonomi khusus dan implementasi butir-butir perjanjian Helsinki yang dianggap belum sepenuhnya terrealisasi. Ia menegaskan bahwa Aceh harus benar-benar diberi ruang untuk mengatur dirinya sendiri, bukan sekadar otonomi yang dikendalikan dari pusat. Pada Pilgub Aceh 2017, Muzakir Manap maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan T.A. Khalid, namun kalah dari pasangan Irwandi Yusuf Nopah Riansah. Kekalahan itu menjadi tamparan keras bagi Partai Aceh, tapi bagi Muzakir itu bukan akhir, melainkan tanda bahwa perjuangan politik membutuhkan cara baru. Memasuki dekade 2020-an, Muzakir Manap tetap menjadi figur penting dalam politik Aceh. Kini, di usianya yang matang dan posisinya sebagai gubernur Aceh, Muzakir Manap berdiri sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan Aceh, seorang pejuang yang menyaksikan sendiri darah, air mata, dan harapan rakyatnya. Kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Dalam setiap perjuangan panjang, selalu ada sosok yang menjembatani dua zaman, antara masa ketika rakyat mengangkat senjata dan masa ketika mereka belajar berdamai dengan sejarah. Di Aceh, nama itu adalah Muzakir Manap.
Lebih dari 3 dekade ia hidup di tengah gejolak, dari hutan belantara tempat ia memimpin pasukan gerilya hingga ke gedung pemerintahan yang berdiri di atas tanah yang dulu menjadi medan tempur. Namun, dalam semua babak itu, satu hal tak pernah berubah, keyakinannya bahwa Aceh harus berdiri dengan martabatnya sendiri. Bagi Muzakir Manap, kemerdekaan sejati bukan soal bendera atau wilayah, melainkan tentang kehormatan dan kedaulatan hati rakyatnya. Setelah damai tercapai, banyak pejuang kehilangan arah, terseret arus politik praktis dan kepentingan pribadi. Tapi Muzakir Manap memilih untuk tetap menjaga citra sebagai penjaga nilai perjuangan. Ia jarang bicara panjang, tapi ketika berbicara, kata-katanya memiliki bobot. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah hasil dari darah dan air mata ribuan orang. Sesuatu yang harus dijaga, bukan diperdagangkan. Sebagian rakyat masih menaruh harapan padanya, melihat sosok Muzakir Manap sebagai figur penyeimbang antara idealisme masa lalu dan realitas politik hari ini. Ia menjadi simbol bahwa para mantan kombatan bisa bertransformasi dari prajurit bersenjata menjadi pemimpin masyarakat. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya tentang politik atau kekuasaan, tetapi tentang kesetiaan pada tanah kelahiran dan keberanian untuk berubah. Ini lebih dari 18 tahun setelah damai Helsinki, Aceh terus berproses. Sebagian janji perjuangan telah tercapai, sebagian lain masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, kisah Muzakir Manap tetap hidup sebagai pengingat bahwa di balik kerasnya konflik dan getirnya politik, selalu ada manusia yang berjuang untuk menjaga kehormatan negerinya.